Ah, Action. Kali ini pun kaum berbahan ingin berbicara atau berkomentar atau beropini eh, mengenai seorang artis bernama Saiful Jamil yang banyak dipanggil Bang Ipul ya. Bang Ipul ini beberapa waktu yang lalu terbukti melakukan tindak pidana pelecehan terhadap anak di bawah umur ya, kekerasan seksual. Mengapa kaum berbahan katakan terbukti? Sebab sudah divonis hakim dan keputusannya sudah inkrah ya, berkekuatan hukum tetap. Bahkan Bang Ipul sudah menjalani hukumannya dan barusan ini bebas. Dalam perjalanannya hukuman tersebut, Bang Ipul ini tidak sekedar terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, namun juga Bang Ipul ini terbukti mencoba bukan mencoba, menyuap panitra ya, menyuap panitra atau eh, oknum pengadilan untuk meringankan atau melepaskannya dari hukuman. Jadi boleh dikatakan sejarah mencatat bahwa Bang Ipul ini mencoba memanipulasi hukum atau dapat dikatakan eh, apa kurang menghormati hukum atau tidak menghormati hukum lah, atau negatif dalam proses eh, pengadilan tersebut. Jadi Bang Ipul ini tidak menyadari, dalam tanda petik boleh disimpulkan tidak menyadari kesalahannya dan mencoba untuk melepaskan diri dari kesalahan itu. Waktu itu ya, waktu itu. Sebab sekarang bagaimanapun Bang Ipul ini kan sudah menjalani hukumannya dan sudah bebas. Tentu saja kita harus memberinya kesempatan kedua. Namun yang namanya kesempatan kedua itu, menurut kaum rebahan, harus diperoleh tidak secara mudah, harus dibuktikan oleh Bang Ipul bahwa dia sudah berubah, bahwa dia sudah bukan lagi uh, orang yang akan melakukan pelecehan seksual, apalagi terhadap anak di bawah umur. Orang yang harus membuktikan dirinya bahwa dia bukan orang yang memiliki kelainan seks, harus membuktikan bahwa dia sudah bertobat dan menghormati hukum, harus membuktikan, ya banyak lagi lah yang harus dibuktikan oleh Bang Ipul. Dan itu merupakan proses yang panjang, bukan proses yang singkat ya. Jadi hal yang terjadi saat Bang Ipul keluar dari penjara itu, saat hari kebebasannya sebenarnya adalah hal yang menurut kaum rebahan tidak patut. Kenapa tidak patut? Karena Bang Ipul keluar disambut demikian meriah, demikian gegap gempita, seolah-olah atau bahkan lebih dari seorang orang yang telah mengharumkan nama bangsa. Jadi ya nggak patut dan nggak layak. Kita ini Bang Ipul ini keluar untuk membuktikan dirinya bahwa dia telah berubah, bahwa dia Bang Ipul harus membuktikan dirinya bahwa dia telah keluar dari dalam tanda petik jurang kenistaan. Bukan 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 keluar sebagai juara, bukan keluar sebagai orang yang dikagumi. Dia ini nol, maksudnya sebelumnya dia minus waktu di penjara dan dia harus membuktikan dirinya bahwa dia sekarang nol, bersih. Bersih dalam artian nol ya, tidak jahat dan tidak baik. Dia harus membuktikan. Sedangkan yang terjadi ini kan Bang Ipul seolah-olah ada di atas. Dia meraih prestasi, dia meraih sesuatu yang membanggakan,
dia dia melakukan sesuatu yang mengharumkan nama bangsa, kan seperti itu. Itu yang kita katakan tidak patut. Dan betul juga kalau netizen mengkritik hal tersebut. Dan sangat disayangkan juga KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, yang selama ini sedikit-sedikit main sensor, bahkan kartun pun disensor. Ya, kaum beban tidak mengerti lah apa maksudnya KPI ini kok. Ya, di lain kesempatan kita akan bicara lah soal KPI ya. Jadi malah memberikan, dalam tanda petik ya, malah mengizinkan hal tersebut. Padahal itu seharusnya, itu hal seperti itulah yang harus disensor oleh KPI. Para psikiater pun juga mengatakan bahwa hal tersebut sangat melukai hati korban yang sangat mungkin masih trauma. Coba bayangkan jika itu anak-anak Anda, anak teman-teman. Gimana rasanya orang yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak teman-teman di malah setelah bebas malah diperlakukan seperti itu? Kan ya bagaimana ya, kurang pantas lah ya, tidak pantas sebenarnya. Lebih lagi juga ada beberapa artis yang membela. Dan di beberapa artis itu sebenarnya sebelumnya track recordnya menurut kaum perubahan baik ya, sangat baik dalam mengeluarkan pendapatnya. Namun kok dalam masalah Bang Ipul ini, mereka membela Bang Ipul ini mungkin harus digambarkan jika itu terjadi pada anak mereka, apa yang terjadi. Ya kan? Contoh yang kalau sekali lagi tolong dikoreksi kalau kaum perubahan salah, karena kaum perubahan bukan tidak mengikuti artis, tidak menonton Taiman, bahkan sekedar membaca lah, tidak mengikuti secara intens. Jadi kalau salah tolong dikoreksi. Bahkan seorang Nikita Mirzani yang sebelumnya membela Ayu Ting Ting karena menggerebek orang yang menghina anaknya, di sana pun kaum perubahan sedikit berbeda pandangan ya. Jadi ini kan hanya dua sisi aja. Di satu sisi Nikita Mirzani ini membela Ayu Ting Ting yang menggerebek orang yang menyakiti anak Ayu Ting Ting. Tapi di sisi lain Nikita Mirzani juga membela Saiful Jamil yang menyakiti anak orang lain. Nah ini kan hal yang kontradiksi. Jadi mau yang mana? Apakah karena berteman dengan Ayu Ting Ting, karena Nikita Mirzani berteman dengan Saiful Jamil, jadi semua temannya dia bela dan semua musuhnya dia salahkan, apakah seperti itu? Nah, kalau seperti itu ya begitulah kualitas kita ya. Jadi hanya sebatas itu, teman selalu benar dan musuh selalu salah. Bukan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jadi poinnya, memang kita tidak boleh menganggap Bang Ipul ini tidak berubah. Kita tidak boleh menganggap Bang Ipul ini penjahat. Kita tidak boleh menganggap Bang Ipul ini narapidana. Kita harus memberikan kesempatan kepada Bang Ipul untuk menunjukkan dirinya sudah berubah. Karena bagaimanapun Bang Ipul sudah menjalani hukumannya. Namun, kita juga tidak boleh apa istilahnya, menganggap seorang Bang Ipul ini pahlawan untuk saat ini ya. Saat ini kita tidak boleh menganggap Bang Ipul ini seorang pahlawan, seorang idola, seorang yang harus ditiru dan kan parah kalau seperti itu. Iya kan? Jadi dia posisinya nol. Tidak minus karena dia sudah menjalani hukumannya, dan tidak positif karena tidak ada prestasi apapun yang dilakukan oleh Bang Ipul. Dia nol. Kita lihat nanti apakah dalam perjalanannya. Tentunya kita berharap Bang Ipul ini ke depannya meraih prestasi yang mengagumkan bangsa mungkin. Nah, pada saat itulah dia boleh dikagumi, diidolakan atau segala macam. Tapi kalau perjalanannya tiba-tiba Bang Ipul ini kembali ke minus, ya dia harus kembali menjalani
menjalani hukuman pidana kalau nanti terbukti. Kan seperti di posisi sekarang Bang Ipul ini no. Ya, demikian eh, opini kaum perubahan untuk Bang Ipul. Kaum perubahan berharap ini bisa menjadi salah satu sudut pandang. Oke, kaum perubahan.